Selamat siang, kita mulai acara kita pada hari ini. Terima kasih sudah hadir di acara Citkom kita hari ini. Terakhir itu sudah beberapa waktu lalu kita adakan juga, sekarang kita adakan lagi dengan topik kali ini yang memang agak ngetren ya. Dan kemarin sempat di grup Citkom, di grup WA itu sempat banyak dibahas juga, banyak yang nanya-nanya. Ya udah daripada satu-satu nanya, pusing juga kan ngetik-ngetiknya. Udah kita bikin aja deh sekalian deh di sini gitu ya. Jadi topiknya itu ada work from home. Work from home ini kan ada tren, bukan tren, boleh dikatakan tren baru, boleh juga dikatakan ya kebutuhan gitu ya, karena adanya aturan-aturan dari pemerintah. Nah, sekarang itu permasalahannya adalah apakah work from home ini bisa menjadi efektif atau tidak, ya kan? Kemudian apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk work from home? Karena banyak yang mungkin masih belum terbiasa dalam melakukan work from home, tiba-tiba kaget dan kita harus work from home. Bagaimana monitoringnya, bagaimana dengan controllingnya, bagaimana dengan KPI-nya, bagaimana dengan komunikasinya, ya kan, infrastrukturnya bagaimana, tools-toolsnya apa saja yang harus disiapkan untuk supaya kita bekerja bisa lebih baik, ya kan, dan tentunya apa aja yang hilang dari kegiatan yang biasanya kita lakukan di kantor dengan yang terjadi di work from home, ya kan. Kemudian ada beberapa hal lagi. Nah, ini kan kemarin itu di Citkom itu ada beberapa teman yang ditanyai ya. Salah satunya itu ada Pak Wisnu. Nah, makanya Pak Wisnu sekarang jadi pembicara di sini, CEO dari Javan Solusi. Kemudian ada Mas Yatno. Mas Yatno ini CTO dari GITS Indonesia. Dan mungkin akan ada sedikit ditambah-tambah sedikit dari Kang Ray juga ya, CEO dari GITS Indonesia. Nah, jadi kita punya waktu 30 menit deh. Mungkin saya akan mulai dari Pak Wisnu dulu, kemudian Pak Mas Yatno, karena kemungkinan akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaannya, gitu ya, pertanyaan-pertanyaan lebih enak, lebih ramainya di situ. Jadi mungkin pengalaman-pengalamannya bisa diceritakan, efek sampingnya seperti apa, apakah meningkat atau seperti yang tadi saya katakan. Silakan Pak Wisnu, mau perlu sharing screen silakan, mau langsung aja silakan. Baik. Mana sih sharing screen-nya? Sharing screen. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Jelas banget. Kok nge-hang? Bentar, kok nggak dari gua-guakin? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pada sesi kali ini saya akan sharing ini ya, WFH di Javan ya. Jadi mungkin sekilas tentang Javan ya. Jadi ya Javan tuh software house yang mungkin kita mirip lah dengan GITS ya, tapi mungkin kita beda segmen market ya. Jadi kalau GITS mungkin banyaknya swasta, kalau Javan ya kemarin juga sempat disinggung ya. Javan banyak cukup besar porsi dari government-nya. Jadi kalau kemarin tentang tender kayak gitu, yaitu Javan gitu. Masya Allah, kok jadi putus sih? Halo, masih oke nggak? Masih kedengeran. Ya kayak gitu. Jadi kita banyaknya di government ya. Terus kalau kemarin kalau di Git di Citkom itu juga ngomongin tentang e-katalog ya. Nah itu e-katalog itu salah satu project yang dimaintain oleh Javan gitu sih. Ya kita cuma maintain aplikasinya ya, tapi bukan ngurusin tentang proses e-katalognya gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang jualan lewat e-katalog LKPP itu ada masalah ya, sebenarnya sih mungkin saya bisa forwardin gitu problemnya ke tim operasionalnya. Tim kita saat ini ada 40-50 orang lah ya, seperti itu. Kemudian ya tagline kami bisnis proses optimization partner.
Jadi saat ini kami banyak mainan di teknologinya itu pakai BPMN gitu sih. Terus kita punya bisnisnya ya, jadi bisnisnya itu ada dua, ya IT service, ya project base. Kemudian kita punya produk Sharky ya. Sharky ini fintech syariah, tapi saat ini lagi freeze ya. Jadi kalau misalkan pengen tahu, ya hidup sih, hidup, tapi lagi slow down lah gitu. Tapi ini lagi mau bangkit lagi sih. Kita mulai kerjain lagi per minggu depan untuk bisa jalan lagi Sharky-nya. Nah, mungkin terkait dengan WFH-nya ya singkat. Jadi kita mulai WFH sejak Maret ya. Jadi sejak pertama kali dibilang dianjurkan WFH, kita WFH. Kemudian per Juni ya, Juni 2020 Bandung itu di over kontrak kantornya. Kemudian ya udah gitu, tim Bandung, kantor Bandung tutup. Kantor Jogja masih buka karena kebetulan ya kemarin sewanya tempatnya susah di over kontrak lah, itu satu. Terus yang kedua, saat ini kita juga yang di Jogja kan ada kantor ya per tahun lalu sih kita punya kantor tetap gitu. Jadi yang dimiliki Javan, jadi ya Javan yang di Jogja sih kayaknya bakal buka terus karena sudah nggak sewa gitu, tapi udah punya sendiri. Nah, terus ya pada tadi udah saya sebutkan ya, jadi timnya pada nyebar gitu, ada pulang ke Garut, dulu ada yang di Cirebon, di Semarang, sekarang di Makassar, Sragen, punya jadinya di berbagai kota lah. Nah, ini kemarin ya ada beberapa strategi gitu yang kita lakukan sih. Yang pertama yang seperti tadi sudah diceritain sama Pak Sis ya, jadi peralatan kantor itu dikasihkan ke tim gitu. Udah monitor extend monitor ya, meja yang nggak punya meja kursi. Jadi kan masih ada yang ngekos gitu. Terus kita cekin kos-kosannya ada meja sama kursinya enggak, jadi nggak boleh duduk di bawah gitu. Jadi harus dipastikan meja dan kursi kerjanya itu layak. Nah, yang nggak ada kita kirimin gitu sih. Nah, kemudian di awal-awal itu problemnya itu kan tentang komunikasi ya. Kita benar-benar kaget lah gitu ya. Nah, supaya tetap komunikasi, dulu kita ada program namanya Radio Javan. Jadi itu jalan sampai akhir tahun sih. Intinya setiap sore ngobrol lah, ada yang ngomong gitu, ditanya-tanya, terus yang teman-teman yang lain dengerin, bisa tanya kabar gitu sih, gimana WFH-nya segala macam. Nah, dulu tuh bisa setiap hari sih, cuman semakin jadi di awal-awal itu setiap hari, kemudian menurun ya, jadi setiap minggu. Tapi sekarang jadinya cuman sekarang cuman adanya efektif cuman setiap minggu aja sih, setiap hari Jumat. Jadi besok Jumat itu kita sebutnya hari berkualitas gitu. Nah, itu full untuk ngobrol, jadi call dengan semua tim. Nah, kemudian part 2021 ya, jadi kita evaluasi juga timnya itu mindset ya. Jadi ada yang bosen, ada yang nggak mau ngomong kalau ada punya masalah gitu ya. Jadi misalkan kerjaannya susah gitu, itu nggak mau ngomong. Nah, kita punya program untuk itu selesai gitu. Nah, satu yang kita lakukan, kita paksa. Jadi kalau dari saya saat ini mindset itu menentukan gitu, dan mindset itu ditentukan oleh input. Input itu bacaan atau tontonan yang dia baca. Dan ternyata tim Javan itu banyak yang nggak baca buku gitu. Jadi yang baca buku itu cuma sedikit lah. Gitu. Wah, ini nggak bisa nih, kalau kayak gini ceritanya kita bakalan beda. Dulu disarankan baca buku, tapi ternyata disarankan itu nggak jalan gitu. Jadinya ya saat ini kita paksa ya, bukan dipaksa, tapi semuanya buku ini ya. Jadi yang buku ini kemarin akhirnya untuk yang semua tim kita kasih buku ini. Ini di Gramedia, di Togamas ada ya buku mindset. Gitu. Nah, ini kita belikan, kemudian kita kirim tuh sejak akhir tahun. Ya ceritanya tentang hadiah gitu, pertama sih hadiah ngomongnya. Tapi secara berkala kita adakan radionya ya, jadi kayak ada beda bukunya, sama kita juga monitoring gitu, udah sampai baca bukunya sampai di mana. Nah, ini buku yang saat ini kita kembangkan. Untuk para leader kita juga ada buku-buku lain juga ya, jadi di level direksi itu juga saya kirim buku, jadi pokoknya saya satu strateginya itu dikirimin buku untuk baca supaya kita bisa align. Jadi mungkin satu problemnya kan karena kita nggak ketemu,
kalau misalkan kita ketemu offline, mungkin kita bisa sharing ya pas lagi makan gitu ya, atau lagi santai, kita bisa saling bertukar pikiran gitu. Jadi pikiran kita sebagai tim itu kan sama. Tapi kalau misalkan kita WFH kan kita nggak tahu nih, maksudnya kita cuma phone call ya, hanya untuk kerjaan doang gitu. Maksudnya yang santai kita nggak bisa ngobrol. Nah, untuk memastikannya ya mau nggak mau bukunya harus sama sih, bacaannya harus sama. Seperti itu. Nah, kemudian kita waktu WFH itu masih pakai sistem absensi ya. Jadi kita masih pakai absensi sih. Nah, terus tapi komplain gitu, absensinya kan monoton gitu kan. Jadi datang harus check in, tekan tombol masuk gitu, keluar ini habis itu harus bikin worksheet gitu, ngerjain apa aja gitu. Hambatannya apa aja. Terus ngeluh lah timnya gitu. Terus di awal tahun ini, udah gimana kalau kita hapus aja deh absensi gitu. Kita pakai alat aja. Jadinya kemarin kita putuskan menggunakan time doctor ini. Nah, time doctor ini pertama untuk menggantikan absensi, terus yang kedua ya ini buat jadi pengukuran lah gitu. Kira-kira tim itu bekerja tidak. Jadi karena awalnya leadernya itu pada stres gitu ya. Ini timmu kok nggak selesai sih gitu. Kita berburuk sangka lah. Maksudnya apakah ini dikerjain atau enggak gitu kan. Terus kita buruk sangka, wah ini kayaknya pada nonton YouTube nih gitu, nggak kerja gitu. Jadi banyak buruk sangka dan menurut saya itu kan nggak oke banget. Yaudah deh kita investasi, kita menggunakan alatnya namanya time doctor ini. Nah dengan time doctor ini sudah nggak ada lagi tuh masalah-masalah tadi yang tim itu ngapain sih gitu. Kita udah percaya aja. Nah ini tool-toolnya yang digunakan saat ini di Javan ya, dan Active Collab ini sudah sejak dulu. Kenapa pakai Active Collab? Karena kita bisa ngoprek database-nya gitu. Jadi kan ini self-hosted ya, jadi database-nya kita bisa baca. Terus ya tadi itu kita representasikan datanya ya, tadi mungkin disebutnya KPI segala macam, angka-angkanya itu kita olah pakai Google Studio yang connect ke database-nya Active Collab. Nah, di awal-awal akhir tahun itu kita sempat langganan Wellby. Jadi untuk screen share kan nggak pakai Google Meet, kita cuma satu orang doang yang bisa aktif screen share-nya pakai Wellby. Jadi itu bisa barengan share screen. Tapi ternyata kemarin dikeluhkan ini cukup berat gitu, berat banget, malah jadi bikin nge-lag. Akhirnya kita berhenti sih, nggak pakai Wellby. Jadi kita balik lagi pakai Google Meet. Seperti itu. Nah, 2020 ada beberapa important event ya. Jadi selama WFH ini, yang pertama ada buat saya sih important event tuh saya call sama Wei gitu. Jadi waktu WFH itu saya call sama Wei. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya mau cita-cita kayaknya bisa call sama Wei Rizaldi, dia open banyak mindset gitu. Nah, dari situ ada beberapa masalah ya. Jadi sama WFH ini juga ada burnout yang muncul gitu. Jadi kayak Shalky, itu berantakan lah udah gitu ya. Jadi rencananya Shalky itu pengennya raise fund gitu ya, cari investor. Wah, Bobo mau cari investor, langsung angkanya itu sejak pandemi langsung jelek lah angka-angkanya gitu. NPF-nya tinggi segala macam. Tapi juga ada yang jadinya malah dengan WFH ini kita jadi lebih terbuka gitu, komunikasinya malah lebih jalan. Jadi seperti itu. Jadi kita ada momen ya selama WFH ini ada broken, jadi ada co-founder Javan yang akhirnya exit ya selama WFH kemarin. Tapi ada juga gitu, kan ada beberapa co-founder yang justru dengan WFH ini kita jadi deket lagi gitu. Nah itu kemarin selama WFH. Nah kemudian buat saya blazing-nya banget ya, jadi satu game changing-nya bisa agak nyaman ya dengan WFH ini buat saya momen. Jadi kita punya HR, jadi kita Javan kan 2008 ya, kita tuh nggak punya orang HR, kita baru punya HR itu di tahun 2018 apa ya, iya 2018, tapi 2019 lah baru kita mulai stabil ya fungsi orang HR-nya. Nah jadi beruntung banget kita punya orang HR yang orang psikologi, jadi penting banget. Jadi makanya kalau misalkan saya jadinya belajar gitu, kenapa Ray itu kalem banget gitu, karena punya orang psikologi di sampingnya gitu. Karena jadi tadi tuh di Javan tuh
orang HR-nya ini orang psikologi. Nah, itu bisa calming gitu. Jadi hal-hal yang stres itu bisa dipecahkan gitu. Bisa ini memang berat gitu ya. Nah, tapi calming gitu dengan orang psikologi, pelan akhirnya beres gitu. Nah, jadi mungkin ini itu mungkin ya, kenapa kok GITS-nya itu bisa berkembang gitu ya. Nah, karena istrinya orang psikologi gitu. Cari Pak Wisnu, cari. Jadi ya, ini lesson learn ya. Jadi pada saya WFH kemarin burnout ya. Jadi ini dari sisi bisnis mungkin banyak yang burnout, dari sisi tim ya, ada orang yang sosialita banget, itu burnout. Biasanya ketemu sama orang, kok jadinya nggak ketemu sama orang, itu stres banget. Nah, itu butuh di-handle ya. Terus terkait dengan co-founder juga ya, jadi kalau di Javan itu kita ada sesi burnout-nya juga ya. Wah, ini jadi kita bisnis ini bisa bertahan enggak gitu dengan kondisi kayak gini gitu. Nah, burnout ini perlu diselesaikan. Nah, kemudian yang berikutnya saya sih masa lebih dekat ya. Jadi kantor dulu kita satu kantor supaya gampang ngobrolnya gitu. Kalau tadi misalkan dicontohkan Gatherton itu kumpul satu ruangan gitu. Nah, dan ini sesuai ya, ada di buku remote ya. Jadi di buku remote-nya Basecamp itu, Office Not Required itu, ya justru sharing screen ini jadi malah lebih dekat gitu. Jadi kalau misalkan dulu, kalau mau pair programming, ya cuma satu gitu. Satu, habis itu gantian deh kursinya gitu ya. Saya pegang laptopnya gitu. Nah, dengan sharing screen ini malah jadi lebih enak gitu ya. Karena kita jauh, ya kita jadinya terpaksa sharing screen kan. Nah, tapi sharing screen itu malah jadi lebih dekat gitu. Lihat-lihat kode teman itu jadi lebih gampang gitu. Kalau misalkan dulu harus minggir kursinya pinjem dong gitu. Nah, kalau sekarang tinggal di remote desktop gitu ya. Nah, kita bisa ngetik gitu di tempatnya teman gitu. Jadi sharing screen-nya ini malah jadi enak banget. Kemudian ya ini ya, mindset sama komunikasi ini sangat-sangat penting ya. Ya tadi itu sih buat orang bisnis gitu ya. Ya tapi nggak tahu sih. Kebetulan tim saya malah ya saat ini kita masih bisa kok jualan gitu ya dengan remote gitu. Jadi nggak stres gitu. Tapi sempat awal ada yang bingung juga sih, ini gimana gitu jualannya, kita nggak ketemu orang sama sekali gitu. Terus tadi itu ya, buku menurut saya penting sekali ya, inputan gitu. Dan ini harus disamakan. Kalau misalkan bacaannya beda gitu, satu nonton drama Koreanya Startup, yang satunya lagi nontonnya Oh My Gosh gitu misalkan. Satu ngomongin tentang perusahaan, satu ngomongin tentang hantu gitu, kan nggak nyambung gitu kan. Nah, makanya menurut saya sih perlu ada satu buku yang menjadi kitab bersama gitu, menjadi sumber kebenaran bersama. Ya kalau di Javan tadi itu ya, ini ada buku mindset, terus untuk project management kita pakainya buku Shape Up. Ya ini sih saat ini yang wajib ya, wajib untuk tim itu 2 buku ini. Untuk cara mindsetnya pakai buku mindset, untuk cara kerjanya kita samakan menggunakan buku Shape Up ini. Ya, terus di sini ya saya menyadari tugas sebagai pemimpin ya, itu tugasnya growing up. Gitu. Nah, yang lagi-lagi menurut saya perlu dipastikan lagi tentang mindset gitu. Ya, jadi ada orang ya mindsetnya ya gitu-gitu aja gitu, atau mindsetnya dapat duit banyak, kerjanya sedikit gitu misalkan. Nah, itu mindset ya. Nah, itu perlu direkayasa ya. Dan itu tugasnya leader. Kemudian tentang knowledge ya, ini baik-baik lagi ya. Jadi ketika ngomong kok itu ternyata kok nggak nyambung sih gitu ya. Oh, ternyata emang knowledge-nya beda gitu. Bacaannya beda, apa yang diketahuinya beda. Nah, skill ya sudah sih, ini harus dilatih. Mungkin itu ya dari saya. Tadi ada lagi nggak ya? Udah sih, paling itu aja sih yang bisa saya sharing, yang bisa saya share sih tentang WFH di Javan selama 2020 ini. Oke, thank you Pak Wisnu. Jadi
sebelum nanti pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Tapi sebelum ke sana, biar melengkapinya kita ke Mas Yatno dulu, Mas Widaretno. Tadi itu kan dari sisi CEO-nya, ya artinya dari sisi non teknikalnya ya, artinya lebih di atas. Ya. Kemudian kita kan juga butuh yang namanya dukungan-dukungan dari sisi teknikal untuk bisa mencapai WFH yang baik, gitu kan. Nah, kira-kira apa nih yang perlu kita persiapkan ya untuk membangun infrastruktur, membangun environment WFH yang baik? Apakah misalnya dari sisi tools-toolsnya, best practice apakah akan berubah atau tidak? Misalnya seperti itu, sehingga ini bisa berjalan baik. Tadi kan ada ditunjukkan juga misalnya dalam tanda kutip seperti seolah-olah game, di mana kita bisa saling berkomunikasi dalamnya, ya kan? Mungkin yang hal seperti itu juga bisa, apakah ada hal-hal yang bisa membuat kita tuh lebih tertarik dalam bekerja ya dari sisi environment yang disiapkan. Mungkin kalau dari pengalaman Gids-nya sendiri selama ini dari tahun kemarin itu gimana tuh, Mas? Enggak, Mas? Mic-nya, Mas. Sorry, punten. Oke, saya share-kan ya, Pak. Enggak. Oke, screen saya udah kelihatan ya? Kelihatan. Nah, oke. Oke, tadi dari Pak Wisnu, wah keren banget ini. Sebenarnya secara garis besar sih ya hampir sama-sama aja. Kayak misalnya kursi dikasihin ke karyawan ya sama aja sih. Kita juga peralatan-peralatan seperti itu juga dikasihin ke karyawan, dipinjemin ke karyawan buat menunjang remote working-nya mereka. Nah, paling di sini saya akan cerita tentang organisasinya, ya, organisasi dari segi apa namanya operasionalnya, dari segi operasionalnya. Nah, jadi di GITS itu saat ini sudah memakai metode Agile Organization. Nah, Agile Organization sendiri kita ambil sebenarnya dari Spotify. Cuman nggak semuanya kita ambil, kita masih separuh jalan lah dari apa mempelajari Agile Organization itu. Nah, oh ya, ini sekilas tentang GITS. Jadi GITS itu adalah solution semenjak 2008. Nah, saat ini kita punya core bisnis, di antaranya itu ada custom apps development, kemudian ada education, kemudian ada juga kita jual untuk lisensi Google Cloud Partner, kayak gitu. Nah, jadi ini adalah kondisi kantor kita di Margahayu yang kemarin kita ngadakan sitkom itu. Nah, ini kondisinya sekarang udah seperti ini, barang-barangnya udah dicabut-cabutin semua lah. Jadi kita udah nggak di sini lagi, kita pindah ke Margahayu. Nah, kebetulan Margahayu ini adalah kantor kita yang udah lama di sana sih, udah lama di sana dan kita taruh di sana barang-barangnya. Nah, sebenarnya kita di awal tahun itu udah mempersiapkan banyak banget kayak papan tulis kita udah siapin, notebook udah kita siapin, tulisan coret-coret udah siapin, guna menunjang Agile Organization ini. Ternyata di bulan Maret pandemi itu, wah udah tuh hilang semua kan. Jadi barang-barang yang udah kita beli ini kayak papan tulis ini, lumayan tuh ada berapa biji itu. Jadi nggak kepake semua, terus colok-colokan dan segala macam lah, aset-aset buat menunjang Agile Organization itu pada nggak kepake semua akhirnya. Jadinya semuanya migrasi ke online gitu. Nah, sebelum ngarah ke sana, saya mau cerita sedikit sih tentang perjalanannya GITS itu operasionalnya sih seperti apa gitu ya. Nah, di fase pertama ini pada saat saya join pertama kali itu kita punya timnya itu ada developer. Nah, developer ini langsung aja nih terjun ke klien gitu. Ya ala software house masih kecil lah sebenarnya. Jadi dev terjun ke klien, getting requirement sama klien sendiri. Jadi ya udah kayak disuruh-suruh aja tuh sama klien, salah ulangin gitu kan. Nah, akhirnya kita improve di tahap atau di step 2. Step 2 ini akhirnya kita hire project manager. Nah, project manager ini lumayan ngebantu dari segi operasional projectnya sendiri. Jadi dia bisa ngatur timnya sendiri, ngerjain apa. Nah, cuman kondisinya pada saat itu tidak ada technical lead-nya. Jadi tidak ada yang ngatur
masalah teknologinya nanti seperti apa, mau pakai apa. Nah, itu jadi ya sama aja kebingungan juga kan akhirnya. Nah, akhirnya di step 3 kita tambahin ada project manager, ada technical lead. Nah, cuman di sini yang ngebedain adalah project manager ini tidak punya developer. Yang punya developer justru technical lead-nya. Jadi ada technical lead backend, ada technical lead Android, ada technical lead iOS dan lain sebagainya. Jadi project manager itu tinggal order aja. Tolong bikinkan fitur login. Login di order, API-nya siapa, ininya siapa, login Android-nya siapa, kayak gitu. Nah, cuman di sini ada ngebug juga nih akhirnya. Ngebugnya adalah silo. Jadi nggak komunikasi, API-nya udah jadi, ternyata Android-nya masih nunggu API, padahal udah jadi tuh. Komunikasinya nggak gitu kan. Nah, micro team ini kita implementasi di tahun 2019. Di tahun 2019. Nah, di micro team, PO punya developernya. Cuman developernya ini masih share gitu, masih share sama PO-PO lain juga sebenarnya. Jadi dia punya to-do list-nya juga ternyata PO lain juga ngasih to-do list yang sama di developer itu. Gitu. Dan technical lead-nya ada di PO-nya itu. Jadi PO-nya bukan lagi di divisi, tapi nempel di PO-nya. Nah, itu dari technical lead-nya ngebantu. Cuman developernya sendiri kan karena nggak dedicated, jadinya masih pinjem-pinjeman, tarik-tarikan, ya sama aja. Proyeknya juga ada yang molor, ada yang nggak achieve target, kayak gitu kan. Gitu. Nah, alhamdulillahnya di sini ya udahlah beres di akhir tahun beres, kayaknya kita nggak ini nih, nggak fit nih pakai skema yang ini. Nah, akhirnya kita cari skema yang lebih mendekatin sama iklimnya teknologi lah. Jadi setiap ada perubahan kita bisa ngikutin. Oke, kita akhirnya explore, ketemulah yang namanya Agile Organization. Ada tuh di YouTube, ada penjelasannya gitu kan. Yaudah kita implementasi. Waktu itu saya ditemenin sama OM, operational manajernya saya, dan dia juga udah, oh Mas, kita coba aja nih implement ini di tahun 2020. Nah, kita nggak nyangka tuh pada tahun 2020 itu ternyata ada COVID gitu kan. Ini jadi kayak kita tuh kayak ngebuktiin teorinya tuh bener atau enggak kayak gitu loh. Ini bener nggak teorinya nih gitu. Langsung diuji sama COVID gitu. Nah, di 2019 juga bukan gara-gara micro team juga sih sebenarnya. Ada faktor lain juga sih. Misalnya kayak banyak startup naik daun, terus ada project jadi nggak rata kan dengan skema kayak gitu. Terus kondisi project tuh nggak transparan. Jadi product owner-nya kita tuh nggak tahu nih budgetnya project itu seperti apa, harga project itu seperti apa, dia nggak tahu. Jadinya dia nggak bisa nge-manage timnya dengan baik. Kemudian feedback loop dari projectnya sendiri itu lama gitu. Ada obstacle, itu balik-baliknya tuh lama banget gitu. Nah, ini kita pengen atasin ini semua lah gitu. Dan di tahun 2019 juga kita kehilangan tim kita juga, tim core kita kehilangan juga. Jadi saat 2020 tuh kita cuma bertiga doang nih. Jadi ada Ray, ada CFO kita, sama ada saya. Jadinya gara-gara kehilangan tim si level yang lain, si COO waktu itu, jadinya kita harus nge-backup kerjanya dia kan. Jadi saya nge-backup kerjaan operasional, terus nanti CFO nge-backup kerjain pekerjaan HCD gitu kan. Ray juga akhirnya nge-backup kerjaan untuk marketing gitu. Di 2020 tuh kita benar-benar struggle banget lah gitu. Jadi sering banget komunikasi gitu. Kita tiap minggu itu selalu ada weekly si level. Nah, itu juga salah satu buat ningkatin rasa kedekatan kita lah antar si level di masa WFH ini. Nah, di 2020 kita pakai struktur baru, kita pakai Agile Organization. Ini source-nya bapak-bapak bisa cari di YouTube. Itu udah lengkap semua, ceritanya seperti apa, bahkan sampai dia bisa ngeceritain cara sharing ke knowledge yang baik itu seperti apa, semuanya diceritain di sini. Ini keren banget, dan kalau misalnya mau diimplement juga bagus banget lah ini buat di perusahaan-perusahaan yang sering ada perubahan-perubahan. Nah, akhirnya di timnya kita, di organisasinya kita bikin struktur seperti ini. Ada tribe, ada chapter, ada squad, gitu kan.
tribe-nya itu nanti ada tiga lini bisnis kita, jadi kayak ada health, ada enterprise, ada commerce. Nah, itu jenis bisnisnya kita kelompokin berdasarkan tribe-nya. Nah, jadi mereka fokus aja ngerjain itu. Terus di dalamnya ada squad-squad. Nah, squad-squadnya ini punya nama unik-unik juga. Ada squad koplo, squad karaoke. Nah, itu suka-suka mereka aja nih. Jadi mereka bisa ada feel lah di squadnya itu sendiri. Nah, dari situ efek sampingnya apa sih? Efek sampingnya satu, ngilangin silo antar divisi. Jadi yang multiple disiplin ilmu tadi dijadiin satu, jadi satu squad. Android, iOS, backend, semuanya jadi satu squad. Dan mereka saling deket tuh di situ, saling deket, chemistry-nya dapet gitu kan. Terus mereka bisa nentuin pola kerjanya mereka sendiri. Jadi di Agile Organization kita nggak ngebatasin pola kerja mereka tuh seperti apa. Yang penting deliver-nya tuh kecapai aja. Goals-nya kan adalah deliver-nya kecapai dengan baik gitu. Mau mereka kerjanya misalnya pagi terus ada istirahatnya terus lanjut lagi itu bebas. Nanti tergantung kesepakatannya tim. Mau mereka stand up meetingnya jam 12 ya terserah. Yang penting targetnya kecapai gitu. Terus dengan adanya Agile Coach, member juga merasa lebih tercoaching. Jadi kita di Agile Organization kita tambahin Agile Coach. Jadi mereka lebih ke coaching tuh. Jadi yang pada pendiam itu di coaching tuh sama dia. Ayo jangan diam, ngomong kayak gitu. Terus goals-nya juga jadi lebih bagus dan kemudian tumbuh rasa self-organized. Jadi developer yang tadinya pendiam ini ketika ada masalah mereka bisa langsung ngomong. Ketika ada task mereka bisa langsung ambil. Nah, itu keunggulannya dari efek dari Agile Organization. Nah, kemudian baru tuh ada COVID. Jadi kita tuh kayak dipaksa udah implement teori, terus dipaksa langsung praktek gitu. Prakteknya tuh langsung aja dikasih COVID. Kuat nggak sama perubahan gitu kan? Jadi kan COVID ini termasuk perubahan kan ya? Termasuk perubahan langsung tuh dibahas gitu. Wah, kita sebenarnya di awal juga, wah ini gimana gitu. Kalau developernya sebenarnya seneng malah, alhamdulillah gitu kan kerja remote. Tapi kan product owner-nya kan ini proyekku gimana gitu kan, kontrolnya gimana gitu, bisa apa enggak ini gitu kan. Justru yang panik itu ada di leadernya, kalau di developernya seneng-seneng aja gitu karena mereka udah mengimpikan remote working tuh udah sejak lama gitu. Akhirnya sama Tuhan dikabulkan kan, tuh remote working gitu kan. Gitu lah. Nah, akhirnya sebelum ke sana dari tim Gits itu udah buru-buru bikin guideline. Sebenarnya udah disonding sama Ibun, Pak Chairman kita, Dar, tolong bikin checklist secepat mungkin gitu. Waktu itu saya santai-santai aja, sama Ray juga kayaknya santai-santai aja tuh. Nggak akan kena nih Indonesia, nggak akan kena. Kena kan, langsung buru-buru bikin checklist gitu kan. Nah, checklistnya sendiri kita bagi 3. Jadi ada checklist perusahaan, ada checklist chapter, ada checklist squad gitu. Nah, kalau dari perusahaan itu ngewajibinnya cuma jam masuk aja, terus jam clock in, jam clock out, terus kalau ada one on one set kalender, terus log time, udah seperti itu aja, nggak ada yang spesifik banget lah. Justru yang spesifik itu ada di level squadnya gitu. Nah, di level squadnya ini mereka punya kayak perjanjian sendiri, dan itu perjanjian itu kita nggak bisa atur, cuman mereka aja yang atur. Jadi kita udah trust sama jadi di sini udah trust sama squadnya. Lu mau bikin aturan kayak gimana, terserah, yang penting proyeknya beres. Jadi mereka bikin aturan sendiri dan aturannya disepakatin sama tim gitu. Jadi kalau ada yang demo gitu kan, Mas kok aturannya kayak gitu, lah kan yang sepakatin siapa, kamu sendiri kan gitu, sama squadnya kan, nah, kayak gitu. Jadi kita lebih ke arah sana sih, lebih ke arah mereka bisa manage aturan yang mereka bikin sendiri gitu. Nah, jadi dari situ transisinya lumayan tuh. Akhirnya banyak transisi yang harus dirubah kan. Jadi kayak misalnya event Scrum tuh jadi lebih intens gitu. Terus goals-nya jadi di-clearin banget biar nggak bolak-balik tektokan gitu kan. Biar nggak bolak-balik nggak bolak-balik konkol lah kayak gitu. Terus akhirnya jadwal kalender itu Google Calendar kita pada penuh semua tuh. Hari ini daily sprint, ntar sprint retro, ntar meeting, ntar apa, buat aja satu kalendernya. Nah, kemudian akhirnya gara-gara WFH ini, akhirnya kita bikin big data jadinya. Bukan big data juga sih sebenarnya. Jadi kayak collect data gitu. Collect data, kita kumpulin semua data, terutama dari Git ya, dari GitLab sama Logtime. Kita ramu tuh jadi standar metrik.
Kalau lu nggak nyampe metrik, berarti lu nggak kerja, kayak gitu. Jadi kita lebih hemat gitu sih. Jadi kalau tadi Pak Wisnu kan pakai time doctor ya, kita pakainya Git dan log time, kayak gitu. Jadi di internalnya kita juga belajar tentang big data, belajar tentang data studio, BigQuery, dan itu juga dijadiin matriksnya mereka. Nah, kemudian SLA 15 menit, akhirnya jadi lebih sering. Kalau nggak dijawab, langsung ditelepon. Gitu. Kalau nggak dibalas, langsung ditelepon. Kalau nggak diangkat-angkat, HCD-nya nanti langsung ngobrol, kamu kok nggak ngangkat gitu. Ayo dong one on one gitu. Jadi after dari situ udah urusannya HCD. Kalau udah nggak perform, urusannya HCD udah. Gitu. Nah, ya paling yang biasa lah distraction ya di rumah. Awal-awal kayak gangguan anak kayak gitu kan ya. Terus berisik segala macam gitu. Terus, nah yang enaknya lagi kalau WFH tuh kerjanya jadi on time. Kalau jam 8 ya jam 8 langsung. Jam 9 langsung jam 9. Nggak ada lagi ceritanya makan, jajan dulu tuh nggak ada. Langsung kerja gitu. Terus masalah internet sih biasanya. Kalau di awal-awal kita masa-masa transisi itu kan belum pada ini ya, belanja paket internet ya. Jadi internetnya tuh pada pakai GSM gitu. Nah itu juga lumayan tuh. Akhirnya lama-kelamaan mereka nyesuaiin diri. Akhirnya beli paket internet sendiri. Nah, trust issue juga sama sih. Trust issue juga sama jadi concern-nya kita, terutama di PO sih ya gitu. Di PO. Akhirnya ya lambat laun udah ngerti polanya, udah sering konkol juga, udah ngerti delivery-nya seperti apa, akhirnya trust issue-nya juga lama-lama juga semakin mengikis sih. Jadi akhirnya semuanya jadi trust juga. Sampai saat ini juga seperti itu. Nah, ini adalah contoh metrik ya. Contoh metrik dan dashboard-nya kita sih. Jadi dari sini sebenarnya bisa kelihatan, oh ternyata ini kerjanya nih oke nih. Jadi berapa achievement, hasilnya on target gitu kan. Ini juga sama. Nanti kalau misalnya kalau ada yang aneh-aneh gitu, udah bisa kelihatan dari dashboard-nya kita. Baru kita tanyain, kenapa bisa seperti ini, obstacle-nya apa gitu. Jadi lebih ke arah coaching sih jadinya. Nah, managing timnya jadi seperti apa? Managing timnya justru di level squad-nya. Jadi leader-leader yang di squad-nya ini yang ngejagain timnya bisa perform dengan baik. Kalau misalnya timnya nggak perform dengan baik, biasanya leadernya ini langsung one on one sama orang yang bersangkutan. Nanti chapter leadernya juga sama, ngelakuin one on one juga. Kalau dirasa hasil one on one-nya sama aja, baru tuh lempar ke HCD. Baru nanti HCD akan ngelakuin training apa kayak gitu kan. Sampai mungkin kalau yang parah-parahnya ya berhenti kontrak misalnya kayak gitu. Nah di situ sih. Nah ini yang tadi saya bilang, akhirnya kita bikin semacam big data kecil-kecilan lah, bukan big data sih, small data ya. Kita kolek-kolek gitu. Nah ini nanti kita jadi metrik. Jadi ini ada log time, yang biru ini ada log time. Kalau yang biru garis-garis ini ada total push. Jadi kita bandingin. Kalau log time-nya lebih kecil dari push, berarti ada masalah kan. Kalau log time-nya lebih banyak dari push-nya, berarti ini normal. Nah, so far kemarin pas sudah Maret WFH itu, so far masih on track ternyata. Oh, berarti anak-anak kita ternyata lebih seneng WFH daripada WFO gitu. Sama aja performanya tidak terlalu menurun signifikan gitu. Nah, kalau tool sih yang ini sih yang kita pakai. Jadi kayak absensi kita pakai Grid Day. Kalau untuk manajemen dokumen kita pakai G Suite gitu kan. Terus kalau project management kita baru pindah ke Taiga. Taiga yang open source kita hosting sendiri. Terus GitLab juga sama, hosting sendiri. Kalau log time kita pakai Cloudify karena bisa langsung generate invoice atau generate report lah. Lebih gampang di sini. Nah, ini yang baru kita pelajarin nih, getter.town. Gini. Nah, kalau ini Jamboard sih, Jamboard. Jadi kalau kita coret-coret, kita pakai Jamboard, kita kayak gini, titik-titik, onboarding segala macam, atau getting requirement kita pakai ini. Nah, ini kalau yang getter.town tadi, kita seperti ini, kita jalan-jalan. Ini misalnya ada Mbak Dian, ada Mas Re gitu. Ini biasanya lagi stand up nih di sini. Ini lagi stand up. Terus ini ada yang mojokan gitu kan. Jadi kalau mau datangin dia, kita harus ke sana dulu. Nanti lagi nimbrung, kayak gimana gitu. Lucu lah gitu. Ini baru kita coba, ternyata seru juga. Nah, terus gimana sih, apa yang akan kita lakukan nanti biar working culture-nya tuh terus terjaga gitu, terutama employee baru gitu kan ya. Employee baru, kadang kalau yang employee yang kebiasaannya WFO, jadi WFH kan aneh ya.
Nah, ini yang kita lakuin adalah sebenarnya kita kerja sama HCD juga sih. Ya, kita jaga komunikasi dengan baik sih. Kita sering adakan town hall, kita sering adakan weekly gitu, monthly segala macam. Yang itu tuh bisa jaga komunikasi sih, biar lebih intens gitu. Kemudian evaluasi sih yang penting, evaluasi dan improve feedback loop. Jadi evaluasi progresnya kita tuh seperti apa, kita lakukan di sprint retro. Ini kurang apa. Kalau misalnya ada masalah internet gimana, kalau ada misalnya masalah hardware gimana, bisa nggak diakomodir, yang kayak gitu-gitu. Terus set matrix-nya jadi lebih clear. Jadi matrix yang dipunyain setiap orang tuh harus bisa clear, dan itu harus bisa keukur. Itu yang paling penting sih. Jadi orang-orang tuh bisa ngerti kalau dia WFH tuh ukuran dia perform sama enggak tuh apa, kayak gitu kan. Jadi kalau di sisi kita sih, dia di rumah ngapain itu sebenarnya menurut kita penting nggak penting sih. Tapi kalau dia metriknya kecapai, why not gitu kan, gitu. Terus biar lebih dekat juga, kita one on one harus lebih sering sama developer, sama leader gitu, sama teman-teman yang lain. Terus ada weekly juga. Ya yang terakhir ya liburan sepedahan gitu. Tapi tetap jaga protokol gitu sih. Nah, ini last day kita di kantor Marga Cinta. Jadi after dari sini kita udah nggak ngantor di sini lagi, kita ngantornya di Margahayu di Mars Barat. Gitu sih. Nah, paling itu aja. Kantor itu akhirnya tutup tuh, Mas Sudar? Tutup dan nggak ada lagi di sana. Jadi kantor kita pindah di Mars. Kalau di Mars memang kantornya kantor sendiri sih, kantor sendiri. Kalau ini kan kemarin masih sewa ya, gitu. Jadi udah nggak perpanjang sewanya. Oke, kali gitu sih. Kalau dari saya, mungkin dari Mas Rey ada nambahin kali. Oke, Mas Rey ada yang mau ditambahin, Kang Rey? Cukup, udah keren. Udah keren ya. Oke, thank you Mas Sudar. Jadi mungkin saya buka aja pertanyaan langsung ya. Ini kan pasti kayaknya banyak yang pengen tahu nih, WFH itu kan luas sebenarnya, efek sampingnya, kemudian akibat-akibatnya seperti itu ya, benefitnya itu seperti apa, apakah akan diadakan selamanya itu bagus atau tidak gitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Mangga, langsung aja open mic aja. Kang Irfan Satria Dharma, mungkin mau bertanya? Hadir. Belum. Bertanya nggak? Belum. Dan ini kan juga tentunya berhubungan juga dengan bagaimana berhubungan kita sama siapa? menarik sih, maksudnya ya sama ininya dapat insight lah. Apalagi tadi yang ininya ya Gather Town ya, itu kocak juga tuh. Bagus. Oke, kayaknya anggota Citkom butuh dibikin gitu juga ya, untuk sesama anggota gitu ya. Oke, dan juga mungkin secara ini juga ya, mungkin rekrutmen juga itu akan menjadi suatu hal yang beda. Itu juga sempat kita bicarakan dulu juga dengan Pak Gitong ya, waktu terakhir bicara juga, Pak Gitong juga hadir di sini. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Mungkin Pak Mitro? Halo, selamat siang, Pak. Oh, boleh. Mangga, Pak Endah, silakan. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Endah Febiana dari staf HRD dari PT B-Solution Partner Bandung. Mungkin saya ada penasaran sedikit nih, tadi Pak Wisnu di awal sempat membahas mengenai mindset ya, buku mindset itu juga yang diberikan ke teman-teman karyawan. Sebenarnya mindset seperti apa sih yang sebaiknya disefrekuensikan kepada teman-teman karyawan kalau kita WFH itu masih tetap bekerja loh, gitu sih Pak, paling. Ya. Mindset seperti apa yang kira-kira perlu disamakan gitu dengan teman-teman karyawan dan bagaimana menyampaikannya gitu. Terima kasih. Ya. Jadi kalau dari kami kan di buku itu ada dua ya, ada growth mindset sama ada fixed mindset. Jadi yang mindset yang perlu dipastikan ya
ya growth mindset itu gitu. Dan itu banyak gitu ya, kasusnya gitu. Jadi growth mindset. Jadi gitu sih. Jadi kata kuncinya yang perlu diselaraskan ya, semua timnya punya growth mindset. Nah, dengan WFH ini kan contohnya tadi itu kitanya berubah gitu. Cara komunikasinya. Nah, yang fixed mindset itu di awal-awal itu banyak yang komplain, bukan komplain ya, tapi bersembunyi gitu. Oh, ini kan kita kan nggak bisa ketemu gitu, jadi wajar lah nggak bisa segala macam gitu. Pokoknya alasannya kayak gitulah, alasannya bersembunyi di kondisi sebelumnya gitu. Nah, itu kan harus dibongkar kan. Kalau enggak itu nyangkut kan budaya lama itu gitu. Jadi harus growth mindset kayak gitu sih. Kemudian misalkan ada perubahan tools gitu. Kita pakai time doctor gitu misalkan. Nah, kita harus itu kan pasti ada yang menolak kan. Kenapa gitu kan? Kenapa kayak ini? Kenapa nggak usah aja segala macam. Nah, maka kita harus menekankan sih growth mindset. Jadi karena bakal banyak hal yang berubah ya. Nah, kalau misalkan tim kita fix mindset, dia bakal resisten dengan perubahan-perubahan itu. Gitu. Mungkin itu sih jawaban saya sih. Menjawab nggak ya? Gimana Mbak Enda? Iya, terima kasih Pak Wisnu. Berarti awalnya tadi teman-teman seperti yang Pak Wisnu mungkin cara awalnya adalah sama-sama dipaksa baca buku dulu gitu ya. Nah dari situ nanti mungkin dari teman-teman karyawan itu bisa ngambil insight-nya masing-masing di yang apa yang mau disampaikan di dalam buku itu gitu ya. Jadi kan kalau misalkan kita nggak baca buku, kita nggak punya patokannya, berdebat gitu. Menurut saya, gitu tim kita ngomong juga menurut saya juga gitu. Nah, kalau sama-sama menurut saya ini kan sama-sama benar kan, nggak ada yang salah kan. Nah, tapi dengan kita maksain kita sudah baca buku, nah menurut buku di halaman ini gitu ya, atau di bab ini kan udah disebutin gitu, kayak gini gitu. Nah, jadi kita mengalihkan diskusi menurut saya menjadi menurut buku. Jadi ya sudah gitu. Jadi kita jadinya selesai diskusinya, tidak debat kusir seperti itu sih. Karena menurut saya sama-sama benar gitu. Jadi kalau misalkan kita berdebat, ya menurut saya pernah baca konkol itu ngabisin waktu gitu. Terus yang lain ngomong menurut saya ya kita harus konkol untuk menyamakan capaian gitu. Nah, kalau sama-sama menurut saya ini kan sama-sama benar gitu. Mungkin itu sih kuncinya, punya nilai kebenaran atau ada patokan yang sama. Seperti itu. Kalau untuk maksud saya itu berarti waktu di awal WFH ya Pak ya dilakukannya itu yang baca buku bareng dan awalnya pakai radio itu, jadi awalnya semacam seminar gitu loh. Ya cuman dievaluasi kok sering, karena banyak kan sebenarnya kan ya topiknya gitu kan. Kalau kita pendekkan jadi cuma presentasi itu kan jadi banyak poin yang hilang gitu. Nggak bisa kayak gini gitu, harus bukunya. Kalau dari saya kayak gitu sih, bukunya yang harus dibagikan, bukan ringkasannya. Karena beda antara ringkasan dengan buku. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya, silakan. Izin, langsung. Pak David. Oh, monggo Pak Mitro. Terima kasih. Terima kasih tadi sharingnya dari Pak Sudar dan Pak Wisnu ya untuk selama hampir setahun ini untuk menjalankan WFH untuk timnya. Mungkin saya mohon untuk bisa di-sharing aja kan gini. Ada dua hal mungkin fokus pertanyaan saya. Pertama tentunya kan dari upaya-upaya tadi kan kita menggunakan beberapa tool lah untuk upaya kita untuk tetap menjaga productivity atau bahkan meningkatkan productivity. Nah, tentunya dengan tool itu sendiri kan ada implikasi tuh. Ada yang merasa kok diawasi penuh, mungkin yang merasa hidupnya dikontrol begitu kegiatannya.
Nah, itu pertanyaannya pertama satu, itu adalah bagaimana memanage tim yang negatif respon lah. Kalau positif sih kita tentunya mereka yang sudah bisa menerima itu kan kita nggak banyak isu. Tapi yang menerima dengan negatif respon, kita mengelola komunikasinya bagaimana sehingga dia bisa mengikuti pola kerja yang kita tentukan. Yang kedua, productivity itu sendiri tadi untuk bisa mengukur, kan tadi kalau dari Pak Sudar kan langsung di KPI-nya kan ada tuh muncul di metriknya. Nah, secara umum ini kalau dalam satu kantor kan begitu, secara umum dengan WFH ini productivity-nya dari bapak-bapak terutama Pak Sudar dan Pak Wisnu stabil, menurun atau meningkat nih daripada sebelum kita melakukan WFA. Terima kasih itu Pak David, Pak Sudar, dan dibantu penjelasan sharingnya. Monggo. Mungkin ke Mas Sudar dulu pertanyaan apakah mereka akan merasa atau Kang Rey deh, untuk pertanyaan pertama deh, Kang Rey. Bisa bantu di sharing nggak, Kang Rey? Gimana caranya supaya mereka itu tidak merasa, mungkin ada yang merasa bahwa mereka itu diawasi setiap hari kehidupan mereka tuh diawasi, wah kamu harus check-in segala macam. Padahal saya ada di rumah nih. Mungkin juga bisa saya tambahkan begini. Tadi Mas Sudar sempat ngobrol bahwa yang penting matriksnya tercapai, no problem gitu ya. Apakah akan diberikan kelonggaran? Apakah itu akan jadi lebih baik? Misalnya dengan mereka, ya udah deh mau kerja jam berapa aja terserah, yang penting target tercapai, matriks tercapai. Apakah itu akan menjadi lebih baik, ataukah justru dengan jam office hours ya, dari jam 9 sampai jam 5 misalnya, jam 8 sampai jam 4 itu akan menjadi lebih baik gitu. Mungkin Kang Rey bisa bantu nggak, Kang Rey, sharingnya? Aduh, bingung nih jawabnya. Berat ya? Karena sudah semua yang ngerti itu jawabannya, Mas. Siapa? Mas Sudar? Mas Sudar aja kalau gitu. Udah, Mas Sudar, tolong dong. Sharingnya gimana? Oke. Merasa diawasin. Jadi nah itu tadi yang kita set up itu di awal itu adalah rule. Nah, rule-nya perusahaan itu seperti apa? Jadi kalau rule-nya perusahaan itu, kalau di kita cuma check-in absen, keluar, log time, udah itu aja. Selebihnya dari itu udah nggak ada. Di level mana mereka akan diawasin? Di level squad. Nah, squadnya sendiri kan udah punya perjanjian ya sebenarnya. Udah punya perjanjian. Kita stand up-nya jam sekian ya, retro-nya jam sekian ya, ininya jam sekian ya. Mereka udah punya jadwal sendiri. Jadi mau nggak mau si orang ini juga harus mengikut perjanjian yang udah dia sepakatin sendiri sama squadnya gitu. Nah, kalau merasa diawasin ya sebenarnya dia udah ngerti sendiri konsekuensinya itu seperti apa. Karena yang bikin aturan sendiri sebenarnya dia sendiri di level squadnya ya. Gitu sih. Nah, kalau misalnya terhadap toolsnya gini. Kalau di Git itu sebenarnya bukannya pelit ngeluarin duit ya. Bukannya pelit ngeluarin duit, tapi kita lebih ke arah gini. Kita udah punya tools nih, kita udah punya GitLab, kita udah punya Logtime. Kita bisa nggak nih manfaatin habit yang udah ada ini, jadi habitnya jangan dirubah, tapi toolsnya yang dioptimasi, kita collect datanya, kita olah, dan itu kita jadikan report. Nah, kayak gitu sih. Jadi kita ngawasinya lebih ke arah mereka bagus nggak gunain standar yang udah ada di kayak gitu sih. Jadi habitnya mereka nggak akan berubah. Kalau mereka ditambahin developer itu kalau ditambahin habit satu aja, dia akan udah ini gimana ya? Oh, ini gimana ya gitu. Jadi mikirnya udah panjang tuh. Tapi kalau mereka habitnya udah ketika nge-git udah langsung dapat respon, dia udah nge-report, kan itu lebih enak. Kayak gitu sih. Gitu sih kalau di kita. Perihal productivity, Pak Sudar. Sejauh ini teman-teman itu setelah WFA masih istilahnya productivity itu sama waktu WFO atau malah meningkat atau ada penurunan dengan situasi ini? Mungkin bicaranya dari angka kali ya. Mungkin Mas Rey yang bisa jawab kalau dari angka.
Kalau dari dari operasional kita sebenarnya masih ini ya, masih apa namanya, masih separuh tenaga nih. Jadi yang harusnya satu tahun itu kita bisa nge-git 100%, kita masih separuhnya nih. Kalau dari segi operasional. Tapi kan itu kita balikin lagi kalau dari segi nilai seperti apa gitu kan. Nah mungkin dari Mas Ren nih, kalau dari segi nilai gimana Mas Ren? Perbandingan antara 2019 sama 2020 kali ya. Mangga gitu. Kang Rey. Aja disummon lagi ya. Iyalah. Umpan lambungnya mantap tuh. Kalau dari sisi produktivitas, ini sebenarnya Mas Sudar juga sih yang ngajarin. Jadi sempat ikut kelasnya Joshua ya waktu itu, Joshua Partogi dari Scrum.org. Terus ya kita mau nggak mau kan selalu ditanya ya, apakah produktivitas developer terutama itu diukur dari jam kerjanya? Apakah produktivitas developer itu diukur dari jumlah line of codes atau apa gitu kan? Dan apakah itu relevan buat perusahaan mengukur itu? Jadi akhirnya pas ditanyain itu, iya juga ya. Emang kita buat apa ngukur jam kerja? Buat apa ngukur orang ini lagi sibuk apa enggak gitu kan? Jadi yang diukur adalah business value, dan business value kalau dari sisi produktivitas secara business value, alhamdulillah sempat sih emang turun waktu itu, saya sempat curhat juga ke Kang Sis. Kang Sis udah bulan ini nih masih baru dapat 1 klien, gimana? Jadi tapi alhamdulillah end of year kemarin dengan tim yang lebih sedikit, bahkan dengan core tim yang udah berkurang, ini juga jadi salah satu refleksi kita dari 107 di akhir 2019, sekarang tinggal 93, itu kita masih bisa naik. Alhamdulillah, luar biasa. Secara revenue, secara BST malah, dan kita kan ngukur ya secara BST on time. Jadi on time-nya BST kita tahun 2019 itu cuma setengahnya, cuma 60%. Tahun 2020 on time-nya BST, on time-nya klien tanda tangan, puas, dan kasih rating kita atas hasil kerjanya itu sekitar 84%. Jadi naik hampir 30% bahkan dari itunya. Itu kira-kira itu sih. Malah nambah satu pertanyaan ini untuk Kang Rai nih. Tadi kan tim berkurang nih. Sukses faktornya apa nih, malah performanya menjadi bagus dengan tim yang berkurang nih. Mungkin kita bisa meniru nanti ke depan. Apa ya dari? Kan iya. Timnya kan tambah sedikit tapi malah end result-nya kan menjadi perform bagus nih. Ya karena sedikit Pak, expense-nya berkurang Pak. Apa ya? Kalau ditanya, jadi lebih ke dan kita ada ini loh Pak. jadi di bulan April saya sempat bilang juga kita potong gaji semuanya gitu. Dan ada sekitar 7 orang yang memang keluar gara-gara itu, karena memang sebenarnya dia masih mungkin kalau dibilang cinta sama perusahaan, cinta lah ya. Dan masih kerja juga, masih bantu-bantu kita beberapa kerjaan in freelance mode gitu ya. Tapi waktu itu memang dia lagi ada kebutuhan dan kita nggak bisa, ya udah akhirnya kita bantuin cari kerja aja di tempat lain. Dan mungkin dari situ tim ngelihat apa ya, bisa dibilang krisis itu bikin suatu tim kebentuk ya, mana yang benar-benar tim player, mana yang benar-benar peduli sama dirinya sendiri. Alhamdulillah yang berkurang dan yang bersisa itu adalah orang-orang yang peduli sama kerjaannya dia dan sama perusahaannya itu sih. Jadi ketika sisanya adalah orang-orang yang seperti itu, alhamdulillah ya itu masih bisa naik seperti itu. Thank you Pak. Ini Pak. Ini. Jadi situasi COVID ini menjadi seleksi alam ya. Benar-benar mana yang tim player benar-benar yang satu visi dengan kita, ataupun hanya yang tadi personal oriented kan gitu ya. Thanks Pak Mas Ray, Kang David. Ya. Terima kasih Mas Mitro. Ada lagi pertanyaan, Pak Sis? Kita ke Pak Gitong deh Pak, siapa tahu bisa pengalamannya.
Oh ya, Pak Gitong. Waduh, ditembak. Share apa ya? Kayaknya tadi teman-teman Mas Wisnu sama Mas Sudar bagus banget. Banyak yang aku juga melihat bahwa oh iya ada beberapa hal yang pendekatannya mirip gitu ya. Dan akhirnya realitas menunjukin bahwa ya WFA adalah bentuk yang pilihan yang paling realistis sekarang gitu kan ya. Benar nggak? Nah, cuman mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang dijawab. Mungkin ini juga pertanyaan yang sama yang aku pikirin waktu pertama kali menerapkan sistem. Jadi sebenarnya salah satu hal yang paling signifikan, yang paling kritikal itu adalah ini klise, tapi ada istilah gini. Culture eat strategy for breakfast. Pernah dengar itu nggak ya? Jadi mau secanggih apapun strateginya, tekniknya, tapi kalau budaya atau kebiasaan di organisasi itu tidak mendukung itu hancur berantakan gitu. Jadi contohnya gini, kalau misalnya di satu tim itu semua orang tuh pengennya oportunis, pengennya lempar-lempar kerjaan, pengennya menang sendiri gitu. Nah, mau pakai agile organization, mau pakai apa, itu juga tetap susah gitu. Nah, tapi kalau semua orang, tadi makanya di GITS tuh bagus karena begitu mereka sadar bahwa kalau kita nggak kerja benar, kalau kita nggak berkontribusi, ini bukan cuma potong gaji loh, ini bisa juga potong orang nih. Masalahnya survivability kita tuh jadi akhirnya semua orang punya kesadaran yang sama gitu. Yang itu mungkin nyambung juga sama Mas Wisnu tentang mindset nih. Jadi semua orang punya sudut pandang yang sama. Jadi kalau di orang-orang manajemen konsultan mereka nyebutnya culture jualan mereka, karena mereka akan kalau mereka tadi implementasi culture habis itu mereka charge berapa. Tapi sesimpel bahwa apakah teman-teman kita nih yang kerja bareng itu punya perilaku yang sama apa enggak, sama-sama pengen kayak tadi istilahnya kan tadi cinta perusahaan apa enggak. Tapi sesimpel bahwa ya kalau dikasih kerjaan beresin. Kalau semua orang dalam satu tim itu tadi lempar-lempar kerjaan, ya mau pakai sistem apapun ya ancur-ancuran juga gitu. Nah, itu tanggung jawabnya leader, mau di level squad atau di level tribe atau di level yang lebih tinggi, untuk memastikan tim mereka tuh punya kebiasaan seperti apa, punya cara pandang seperti apa gitu. Jadi bahasa kerennya culture tuh sebetulnya adalah perilakunya seperti apa sih, kebiasaan mereka gimana sih, kayak gitu sih. Menurut saya itu hal yang fundamental, yang penting, yang dulu itu jadi take it for granted pada saat kita bikin startup. Karena kan kalau kita bikin startup pertama kali, ya kita milih partners yang sesuai dengan budaya kita, cara kerja kita kan. Tapi jadi masalah berikutnya adalah begitu kita hire first employee, yang begitu HR kita nge-hire level di bawah kita yang nggak kita jagain sih budayanya, nggak dijagain cara kerjanya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat beberapa startup itu gagal ngejaga culture mereka. Gitu. Dan itu kan juga kerasa juga kalau baca dari GITS, pasti baca di Spotify itu ngomong cultures, Google ngomong cultures gitu. Selalu ngomong cultures. Tapi sebetulnya nggak usah ngomong keren-keren, tapi sesimpel adalah perilaku seperti apa yang secara konsisten muncul di setiap orang di dalam tim kita. Itu yang disebut culture sih sebetulnya. Gitu. Nah, gitu tadi mungkin pertanyaannya, kalau ada yang nanya gimana kok kalau misalnya mengadopsi sistem ini. Menurut saya itu salah satu hal kritikal yang mungkin bagus juga kapan-kapan kita sharing tentang apa sih perilaku-perilaku yang muncul secara konsisten di tiap-tiap teman-teman di Citcom ini gitu. Karena menurut saya kita bisa bertahan di sini sekarang gitu ya. Saya yakin ada beberapa yang akhirnya tutup, tapi aku yakin pasti ada kearifan yang oh iya ternyata teman-teman kita tuh semua punya ownership yang sama, mereka bersedia untuk tadi menanggung bareng. Hal-hal itu mungkin yang sebetulnya kita sadar dan kita biasanya jarang appreciate gitu, take it for granted lah kasarnya. Gitu. Pak David, kira-kira. Thank you Pak Gitong. Saya rasa itu ide yang bagus juga tuh ya, kita nanti bisa sharing-sharing juga tentang perilaku culture, tentang kenapa kita yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Gitong. Terima kasih untuk sharingnya, insight-nya dari Pak Gitong. Mungkin ada lagi yang mau bukan cuma bertanya, mau sharing-sharing juga silakan, mangga gitu kan. Karena saya yakin banyak juga yang melakukan work from home yang sudah lama ataupun yang baru atau mungkin bahkan yang akan datang gitu ya. Salah satunya mungkin Pak Sis juga dari bulan apa Pak Sis ya? Dari bulan November kalau nggak salah, September November tahun kemarin work from home. Nah itu
Gimana Pak Sis? Kendala-kendalanya gimana? Dan saya tahu tuh kemarin itu di grup itu kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lumayan ini juga ya, karena Pak Sis ini kan juga salah satu orang yang provokator dalam bertanya gitu ya. Provokator dalam bertanya. Ada nggak Pak Sis dari Pak Sis? Monggo Pak Sis. Oke, pertanyaan saya itu buat ke siapa? Mas Ray boleh, ke Mas Sundar boleh, Mas Wisnu juga boleh. Jadi kalau programmer itu kan itu salah termasuk orang yang susah dihandle gitu ya. Programmer, engineer, desainer gitu ya. WFO aja mereka bisa punya kerja sampingan begitu. Nah apalagi WFH gitu. Apakah nggak terlalu khawatir gitu ya atas kerja sampingannya mereka gitu. Enggak, silakan. Mas Sudar juga tuh kan itu. Sampingannya programmer. Enggak, Pak Wisnu deh. Kalau saya sih tadi itu ya sudah lewat sih khawatirnya karena kan paketan dokter. Jadi ya selama terpenuhi jam kerjanya, terus ya screenshotnya itu baik-baik saja, dicekin sama orang HR, ya sudah sih. Jadi, itu kalau tim dokter itu diceknya per berapa sekali? Pak Wisnu, soalnya saya belum pernah pakai sih. 10 menit. Oh, 10 menit sekali ya. Jadi dia share screen gitu ya? Hah? Dia kirim screen ke... Kayak gini nih. Kayak gimana, Mas? Kalau pengen tahu kira-kira kayak gini sih. Salah. Ini punya saya, salah. Ini punya saya. Reportnya ya, bentar. Reportnya share screen. Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Jadi ini saya tahu ini ada satu orang yang nggak kerja hari ini, ya karena dia cuti. Kemudian ya kita bisa lihat di sini sih, ini dia, nah ini kan buka dokumentasi, oke lah kerja berarti kan. Nah ini buka sentry, oke lah kerja. Ini buka codingan, ya sudah kan. Ini buka WA-nya nih WA tentang apa? Kita kan juga jadi sudah tahu sih yang di PC, yang di laptop kerja. Jadi kalau misalkan ada WA pribadi ya mungkin dia kerjainnya ada di mana? Ada di HP aja. Kayak gitu. Nah di sini kelihatan yang nggak produktif gitu kan. Nah ini ya YouTube termasuk yang paling nggak produktif, yang paling sering dipakai kayak gitu. Kayak gitu aja. Terus jadi ya kita bisa kelihatan per orang ya. Hah? Per orang yang YouTube-an siapa kelihatan? Kelihatan kan nanti ada di sini. Kita bisa lihat di sini. Ya buat saya sih tadi itu sih. Jadi kita udah gitu. Kita nggak ya, di sini sih lihatnya. Jadi ini ada reportnya cukup ada sih. Nah ini web and app usage gitu. Nah, ini ketahuan sih dia aksesnya apa aja. Nah ini dia banyak akses. Udah bener lah ini kerjaan kita kok. Gitu. Ya sudah gitu. Jadi tidak ada lagi kecurigaan. Ya betul bagus Mas. Itu berapa lisennya Mas? Per usernya berapa? $10 per user. $10. $10. $100.000. Soalnya ya, kami pakai juga buat yang probation, karena probation biasanya mereka kan culture-nya belum, kita masih ragu. Tapi setelah mereka udah lulus probation, biasanya kita cabut. Oke. Itu menyambung dari Pak itu tuh, Pak siapa? Apakah itu jadi insecure nggak buat karyawan nanti? Pak Mitro. Pak Irfan Satria Dharma. Ya, karena tidak itu ya, jadi pairingnya orang HR ya, yang bukan orang IT, menurut dia oke, ya sudah sih, oke sih. Jadi kita bilang sudah Javan aturannya seperti ini, ya sudah gitu. Jadi mau nggak mau harus dipakai. Dan itu dikomunikasikan ya, jadi dikomunikasikan. Tapi dulu kan kita
ada tuker pin ya. Jadi kan dulu kan orang harus tekan tombol absen gitu kan. Jadi dulu waktu sosialisasi kan males nih absen, sering lupa gitu kan, sering ditegur gitu. Nah, sekarang udah nggak usah absen lagi ya. Gitu. Itu dulu salah satu gimmick untuk nuker budaya ini. Gitu. Oke. Digit pakai juga yang gini ya, Mas Sudar? Kalau Digit enggak sih, enggak pakai ini. Kita pakainya ya itu tadi habit developernya aja sih di tracking. Ini enggak. Ini kayak Git. Bisa dilatih nggak Mas? Seperti apa Mas itunya Mas toolnya? Yang tadi itu, yang tadi bentar saya share. Yang game yang tadi ya? Jadi ada si matriks-matriksnya itu nanti yang kita pakai buat evaluasi employee-nya, buat evaluasi developernya. Oke, tadi saya lihat di screenshot-nya Mas Sudar itu di presentasinya ada aturan kalau 15 menit tidak respon itu kena denda 50.000 ya. Itu jalan nggak Mas? Lucu ya. Lucu. Nah, saya ada juga yang responnya 2 jam tuh Mas. Ini orang kapan tidur gitu. Jadi kalau saya 5 menit Mas. Makanya yang tadi saya bilang, jadi di GIS itu cuman bikin rule gedenya aja. Rule-nya ente masuk jam 8, pulang jam 5, dah gitu. Clock time dan sebagainya. Nah, yang bikin aturan denda 50.000 itu justru dari squad-nya. Gitu. Jadi squad yang ngerjain project ini, mereka punya perjanjian sendiri tuh antar squad-nya. Ngobrol tuh. Setuju apa enggak? Setuju enggak denda 50.000? Setuju. Ya udah setuju. Ya udah aturan itu yang nanti ditulis. Ya mereka harus sepakati sendiri. Kalau duitnya kemana ya urusan mereka, bukan urusan kita sih gitu. Gitu sih. Ya, itu jalan selama ini. Atau jalan. Hanya tulisan jalan? Jalan sih. So far alhamdulillah timnya tim yang nulis itu lumayan produktif sih. Tim yang paling produktif lah. Bisa dibilang gitu. Oke. Boleh tadi dilatih Mas, toolnya Mas? Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini kan. Kayaknya perlu saya. Itu log time pakai apa sih Mas? Log time-nya apa sih? Log time-nya bingung log time-nya apa ya? Jadi log time itu berapa lama dia mengerjakan satu fitur. Cara tahunya? Ada ininya. Jadi kita pakai apa? Dari ini. Nah, kita pakai Clockify. Ya? Jadi Clockify ini toolsnya buat mereka satu fitur itu berapa jam dikerjainnya gitu. Ya. Karena sebenarnya dari log time ini kita tagihin ke klien juga sih sebenarnya. Berapa jam pengerjaan kayak gitu. Termasuk estimated-nya itu kita kalau bandingin di sini. Itu Clockify-nya yang gratisan atau pakai yang berbayarnya itu? Sekarang masih gratisan sih, karena gratisan aja masih nge-cover sih sebenarnya. Clockify kan harus nekan gitu kan ya? Harus nekan. Dan itu udah nempel di browsernya kan. Jadi di browsernya langsung ngerjain fitur apa gitu, langsung ditekan start. Ntar kalau udah selesai end kayak gitu. Nah gitu sih. Kalau yang ini kita bikin sendiri. Kalau tools yang ini kita bikin sendiri. Oke. Nah, kalau kedepannya sendiri, untuk Git sendiri gimana, Mas? Apakah kerja seperti ini akan tetap dipertahankan gitu ya? Atau nanti akan mencari lagi tempat yang baru? Atau sebagai kantor yang baru gitu, atau gimana? Kayaknya sih kalau ngeliatin trennya sih, kayaknya bakal gini lagi deh. Kalau dari Ray kemarin tengah tahun sih. Tengah tahun dites dulu katanya. Masih gimana? Oh gitu, setengah tahun ya. Jadi pertengahan tahun sekarang berarti dilihat ya, dianalisa gitu ya. Kira-kira yang bagus yang mana juga. Iya. Oke. Kalau hasil analisa sampai sekarang itu gimana Mas Ray? Apakah akan tetap lanjut sampai akhir tahun? Lanjut apanya nih? WFH-nya atau lanjut? Ya, WFH-nya. Tinggal sesuai sekarang. Belum tahu, masih belum tahu. Kalau kita sih pengennya, jadi kalau secara produktivitas naik, tapi juga naik kan. Dan maksudnya
pas one on one kita tahu bahwa oh ini udah mulai burn out, oh ini udah mulai nggak sehat kerjanya. Jadi sebenarnya dia udah selesai, tapi karena mejanya di samping kasur, ya udah pas di kasur buka laptop gitu, dan itu yang bikin burn out. Gitu. Dan kita sih pengennya itu nggak dilanjutin ya bagian-bagian itu, atau kalau kita bisa nemu cara yang bisa ngurangin hal-hal itu, kita kurangin. Cuma kalau saat ini mau WFH atau enggak, kayaknya ya itu tadi 10 tahun, 7 tahun, ada yang bilang baru selesai beberapa tahun lagi kan, atau 2022 setelah selesai vaksin. Kita masih belum tahu. Tapi yang jelas tadi kayak Mas Gitong bilang, kebiasaan-kebiasaan ini yang mesti kita yang bagus kita pertahanin, kalau bisa di scale ke lebih banyak orang, ke lebih banyak employee lagi. Terus yang kurang-kurang gimana caranya kita evaluate dengan dengan tadi perjanjian di squad atau perjanjian di mana kayak gitu sih. Jadi kalau caranya mungkin masih akan diteruskan, WFH-nya pengennya sih balik lagi ya. Pengennya balik lagi. Gitu. Balik lagi ada kantor yang tetap gitu ya. Kangen juga sih sebenarnya kan. Iya sih betul. Kangen, benar kangen itu. Benar. Kalau Pak David katanya ingin WFH terus ya? Kayak pengennya sih seperti itu. Karena kita dari awal juga udah sering WFH juga ya, artinya. Tapi itu kan setiap perusahaan juga beda-beda gitu ya. Cuma saya juga pengen pasti akan kantor itu pasti tetap ada gitu. Cuma mungkin tidak akan sebesar yang gimana gitu. Yang penting ada markasnya lah, markasnya. Toh kita juga tim juga enggak cuma di Bandung, ada yang di Surabaya, ada yang di Garut, yang kayak gitu-gitu. Ya, tapi yang paling penting kan yang pertama itu inti dari ini semua kan sebenarnya komunikasinya harus bagus. Infrastrukturnya kan harus disediakan project management tools-nya, repositorinya, absensinya misalnya seperti itu. Nah, itu cuma saya juga pengen nanya nih ke teman-teman nih yang tadi itu, lebih bagus mana kita yang penting matriksnya tercapai, oke, walaupun tidak dengan jam office hours, tapi durasinya yang penting tercapai dan matriksnya tercapai. Itu kira-kira gimana tuh, Pak Wisnu? Ya, yang tetap yang paling penting sebenarnya sih hasilnya ya. Kan cuman kan masalahnya kan kalau kayak di Javan kan ya, kalau misalkan sudah selesai kan masih banyak kerjaan yang lain gitu. Jadi emang kerjaan tuh nggak bakal habis ya. Kerjaan tuh pasti banyak lah. Jadi yang itu nggak fair sih kalau misalkan kita push, ya udah jadinya sih kalau di Javan saat ini ya minimal jumlah jam kerja itu sih. Karena kan kita sebenarnya berkontrak dengan pegawai itu kan jam kerja ya. Nah, jadi satu hari itu ya kerja 8 jam gitu di perusahaan gitu. Kerjaannya ya kalau udah selesai ya kalau bisa ya bantu nambah gitu agar besok kerjaan kita jadi lebih ringan gitu. Atau profitabilitas kita lebih meningkat. Gitu sih kalau dari saya sih. Jadi kalau misalkan kerjaan udah selesai terus boleh ngapa-ngapain, nanti yang berat perusahaan ya. Dengan perusahaannya kan kalau kita mau growth ya kerjaannya kan semakin banyak dan semakin cepat selesainya ya. Tapi wajib office hours. Enggak, jadi saat ini sih tim HR kami kalau misalkan mau ada keperluan ya silakan gitu. Ya tadi tinggal diganti di weekend itu juga boleh gitu. Jadi misalkan sekarang saya mau cabut gitu. Nanti saya weekend atau malam saya nambah gitu. Jadi lebih ke durasi sih ya. Oke, paling komunikasi dengan tim-tim yang lain aja yang harus disesuaikan ya. Ya, komunikasi dengan tim yang lain yang perlu disesuaikan. Ya, siapa tahu ada yang butuh siang, dia baru available-nya sore tuh. Nah, itu yang biasa sering kejadiannya kan gitu tuh. Jadi harus sudah janjian duluan tuh. Ya. Betul. Oke, betul, Pak. Betul. Saya lihat Pak Novi, mangga Pak Novi mau ada yang ditanyakan Pak Novi atau di sharing? Silakan Pak Novi Rudianto. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, materinya sangat inspiratif banget. Karena ya saya perlu ya sharing terkait dengan ya mungkin ya kita awal-awal WFH sih. Kalau di Sivan itu dari
Oktober November ya pasti ya, sebagian masih WFH dan sekarang sudah full WFH. Ini dari beberapa materi ini saya sangat mau sharing nih Pak, terkait dengan tadi saya kepikiran terkait dengan clocking Pak, tapi saya itu kan ada tim under saya itu sangat unik-unik Pak, benar karakteristik orangnya itu sangat unik-unik dan kalau saya ada beberapa orang yang kalau misalkan diberlakukan clocking itu, jadi ada orang yang secara kinerja oke, bagus banget. Sampai kita itu dia ini, tetapi dia itu kelemahannya itu kalau di rumah itu dia suka lupa yang namanya clocking, Pak. Absen itu dia suka lupa gitu. Nah, sekarang saya di situ jadi apa ya, di sisi lain saya pengen ngasih semacam shock terapi atau punishment ke orang tersebut, tapi di sisi lain kinerjanya dia oke gitu. Bahkan every time everywhere saya telepon dia bisa gitu ya. Cuman kelemahannya itu satu orang ada yang dia nggak konsisten dalam clocking gitu. Nah, ada juga yang dia konsisten tuh Pak, clocking sebelum jam 8 dia udah absen, jam 5 dia udah absen lagi gitu. Tetapi secara ketika koordinasi itu sulit kayak gitu. Jadi saya kadang apakah clocking ini sangat ideal untuk WFH atau sebenarnya kinerja dan pencapaian performance itu yang lebih prioritas di WFH ini gitu. Karena setiap orang individu itu kan kita tidak bisa memaksakan tuh tidak bisa memaksakan kamu harus ini. Tetapi kadang harus dipaksakan gitu. Tetapi bagaimana gitu solusinya agar bisa WFH ini aturan-aturan yang nanti kita misalkan saya membuat aturan baru setelah ini kan saya pasti punya inspirasi nih untuk merubah aturan ini sehingga bisa goalnya bisa dapat gitu dari aturan yang saya buat ini gitu Pak. Itu sih paling saya minta masukannya dari ya mungkin senior di sini yang lebih berpengalaman. Oke, Mas Sofi, thank you. Ini mungkin berhubungan juga dengan tadi yang dengan Pak Wisnu gitu ya. Ini kan masalahnya kan lebih ke jam kerja, result, ya kan? Mana yang lebih, apakah kita jam kerja atau result? Misalnya, saya lebih ada juga pertanyaan misalnya saya mau mencari orang yang jago tapi pendiam, ataukah orang yang mau belajar ya biasa-biasa aja tapi dia mau belajar komunikasinya bagus, kan modelnya seperti itu sebenarnya. Gitu. Nah, kalau tadi dari tempatnya Pak Wisnu itu ya ujungnya kan kita ngeliatinnya result gitu ya, ujungnya kita ngeliatin result, dia mau kerjanya di weekend, dia mau kerja di ini, yang penting result dan koordinasi yang bagus. Nah, itu dari tempat Pak Wisnu kalau saya tangkap tadi seperti itu. Nah, kalau dari tempatnya Mas Sudar gimana tuh dengan kasus seperti itu yang tadi di Mas Novi? Di tempat kita sebenarnya ada juga yang model-model kayak gitu ya. Jadi yang rajin tapi nggak taat sama aturan gitu. Terus ada yang rajin tapi performance-nya low kayak gitu kan. Nah, itulah sebenarnya kalau di kita gunanya chapter leader, gunanya product owner dan HCD adalah menjembatani ini tuh. Jadi biasanya kita adakan one on one. Nah, one on one ini akan ngegali kenapa dan harus apa gitu. Kenapa seperti ini dan resultnya dia harus ngapain gitu buat bisa berubah nih kayak gitu. Terus nanti akan ada evaluasi. Nanti beberapa hari ke depan masih kayak gitu atau enggak kayak gitu. Biasanya kita kayak gitu sih. Dilakukannya treatmentnya kayak gitu di coaching sih. Gitu sih. Lebih ke arah coachingnya one on one-nya ada perubahan, ya oke, berarti dia ada perubahan. Tapi kalau one on one-nya nggak ada perubahan, lanjut ke HCD. HCD nanti akan coaching lagi. Terus nanti evaluasinya seperti apa. Seperti itu sih sebenarnya. Berarti nggak ada perbedaan ya, nggak dibedakan, nggak dispesialkan ya. Artinya semuanya diarahkan untuk menjadi sama semua ya, Mas Saudara. Oke, Mas Novi, gimana?
Cukup Pak. Saya cukup. Oke, thank you. Kira-kira ada lagi nggak mau sharing-sharing nih, mau bertanya lagi nih? Enggak, langsung open mic aja, nggak apa-apa. Pak Galaksi? Aku mau nanya nih Pak Gito. ke timnya GITS ini, implementasi coaching ini kan salah satu hal yang jadi tren juga, dan menurutku juga itu efektif ya. Waktu pertama kali GITS adopt coaching itu semua orang di training di sertifikasi coach gitu, atau ada championnya satu terus dia nge-coach, dia ngajarin coach ke yang lain, itu gimana sih waktu pertama kali GITS nge-adopt gitu, biar kebayang gitu cara implementasinya. Oke. Oh, ini sebenarnya saya harus belajar dari Pak Gitong malah. Saya yang ditanya malah. Pak Gitong yang lebih jago. Bukan, justru aku mau bertanya gimana cara menyamakan standar teman-teman tim leader dan itu untuk nge-coach-nya. Karena kan menurutku itu satu yang challenging ya. Iya, challenging. Jadi gini, ini sebenarnya coaching ini kan masih sebenarnya kita udah ngelakuin one-on-one itu di tahun 2018-19 gitu. Itu dulu yang ngajarin Mas Ray dulu. Ngajarin Mas Ray lakuin one-on-one gitu. Ya sesimpel kamu nanya apa, nanya kabar lah segala macam kayak gitu. Ya akhirnya kita belajar dari situ. Kemudian waktu itu kita ada penawaran untuk ikut sertifikasi Dale Carnegie waktu itu. Jadi saya sama ada satu lagi teman saya ikutan sertifikasi itu. Ya udah kita ikutan sertifikasi itu. Habis dari situ kita bantu nih leader-leadernya buat diajarin gimana cara handle tim, gimana cara nanganin tim, kalau timnya seperti ini gimana, seperti itu. Nah, habis dari situ ternyata lumayan ngebantu. Baru dari HR-nya kita itu ngadain training buat semua karyawan GITS gitu. Bukan sertifikasi sih, jadinya lebih ke arah training. Nah, training di jadi 2020. Secara formal memang sudah dibikin kurikulumnya ya? Oh, oke. Nah, baru di akhir tahun ini kayaknya kita mau ngebakuin kalau one-on-one itu formatnya seperti apa kayak gitu. Nah, kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Itu apa maksudnya? Itu jadi masukan buat kami juga, soalnya sekarang ini kita setiap orang punya formatnya sendiri-sendiri, jadi kayaknya tadi apa yang Mas sudah obrolin jadi bisa akselerasi di kami. Kita bisa ngeliat, oh sebetulnya invest untuk nge-training, invest untuk punya champion itu jadi efektif ya sebetulnya ya. Tapi sebenarnya kalau in my opinion untuk coaching itu sebenarnya memang ini ya, ya tergantung orang yang nge-coaching seperti apa sih kalau menurut saya. Kalau misalnya coachingnya tentang produk, ya beda kan cara coachingnya tentang technical kan, kayak gitu. Nah, biasanya style saya nge-coaching atau one-on-one tuh beda sama Mas Ray, beda juga sama finance kayak gitu. Jadi ketika orang datang ke saya, ya cara coachingnya beda gitu. Tapi ketika datang Mas Ray, coachingnya beda. Nah, nanti dari situ sebenarnya mereka tahu nih, kalau aku punya masalah apa, sebenarnya aku harus datang ke siapa, kayak gitu. Nah, lebih ke situ sih. Tapi berarti kalau misalnya tadi standar kayak gitu, berarti GITS itu adalah company yang memang secara organisasi sudah mengadopt coaching sebagai part of development organization-nya berarti ya. Karena hampir semua orang bisa nge-coach. Itu bagus banget tuh. Kayaknya gue mesti belajar implementasi itu segera. Nah, saya yang harus belajar kok gitu. Begitu, Mas Sudarnya bisa diajakin tuh, diundang. Iya, boleh sebagai pembicara dan sebagai trainer. Nanti ya itu aja sama Mas Ray, inilah profesional aja nggak apa-apa lah. Kirim invoice. Bisa dibajak aja. Wah, kalau sesama Citkom masa ngebajak sih, kan ini sesama saudara. Kelamaan kalau belajar langsung dibajak aja. Siap. Mas Ray dulu yang ngajarin one-on-one dulu sama saya. Bahkan akhirnya setiap jadi kalau sering one-on-one itu justru lebih enak sih sebenarnya.
Karena ketika kita burn out kan ada teman yang tahu kan. Nah, misalnya saya burn out nih, ya saya ceritanya sama Mas Rey gitu. Meskipun Mas Rey nggak ngasih solusi ya, cuman ya oke, ini masalah saya udah kesampein gitu sih. Cuman nggak tahu Mas Rey curhatnya sama siapa. Itu one-on-one-nya. Sama istrinya tadi ya. One-on-one-nya private ya, kan berdua ya. Itu kalau one-on-one sama karyawati gimana nggak, Ring? Nah, ini menarik nih. Udah sudah, nggak usah diceritain bagian itu. Jangan diceritain. Ada yang malah jadi fall in love nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu nih, etis nggak diceritain. Kayaknya jangan dulu deh. Kan nggak usah sebut nama, Mas sudah. Nggak boleh sebut nama, jadi inisial aja, si X. Gimana Mas Sudar? Kayaknya ada cerita menarik nih di balik one-on-one gitu. Banyak sih. Ya kalau ya ini sih biasanya kalau yang one on one punya istri kan beda ya kalau dia nggak one on one cewek gitu. Ya istrinya ya kamu ngapain sih gitu kan dalam ruangan berdua gitu kan. Padahal kan niatnya beda ya. Gitu. Tapi ya harus disampaikan dengan baik sih. Sampai makanya di GITS itu sampai bikin ruangan kalau yang di Margahayu tuh di Marga Cinta tuh ruangannya kita bikin open, kita bikin kebuka, jadi kaca gitu, jadi biar semua orang ngerti gitu kalau kita tuh one on one gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Ya. Gimana Pak David? Ada lagi? Oke. Nah, tadi Pak Galaksi kan kayaknya mau nanya nih Pak Galaksi. Nah, boleh. Tadi udah saya todong kok. Oh, udah nggak ada Pak Galaksi. Nggak ada. Oke, kira-kira dari teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi nggak tentang WFH ini ya? Bahkan ada yang sampai sudahlah kantornya secara fisik ditutup, kita pindah ke rumah masing-masing gitu ya, pulang ke daerah masing-masing sambil bekerja dari sana. Kira-kira masih ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi? Silakan. Atau mungkin udah nggak ada lagi? Oke, mungkin Pak Sis mungkin sudah tidak ada lagi nih. Boleh nambahin nih? Boleh, mangga. Ini sih yang lebih ke time ya, time clocking dan lain-lain. Saya mau nambahin itu tadi karena mungkin kenapa GITS akhirnya mewajibkan time clocking. Sebenarnya tadi pertanyaannya dari Mas Novi ya. Timnya Mas Sis ya berarti ya, Kang Sis ya? Betul. Dipaksa nanya tuh, dipaksa. Jadi sebenarnya pertanyaannya jangan dari Kang Sis ini sebenarnya. Terus kalau dari kami itu clocking atau enggak tergantung bisnis model. Jadi kebetulan bisnis model kita kan jasa ya, dan jasa itu sangat butuh tahu berapa yang dia keluarin tiap project, dan berapa yang dikeluarin tiap project itu asalnya dari clocking. Gitu. Jadi dulu yang paling keinget tuh pakai toolsnya Pak Andi ya. Pak Andi nggak hadir dari sini. Pakai toolsnya Pak Andi itu juga lumayan kece tuh. Kita belum pakai sih, pengennya pakai tapi nunggu Mas Sudar boleh dulu gitu. Gitu. Jadi kalau di Kang Andi yang Fujikon waktu itu dia sempat share juga ininya gimana. Jadi sebenarnya tergantung bisnis model. Kalau bisnis modelnya adalah produk dan nggak butuh exchange for time. Kalau service pasti exchange for time gitu. Kalau kita service itu adalah yang kita tukarkan sebenarnya kan jasa waktu kita. Gitu. Jadi kalau kayak Kang Gitong gitu, Talentalytica bukan project kan, bukan service, tapi lebih ke produk, lebih produknya kan. Jadi kita ngejarnya story point. Nah, jadi nggak butuh logging time-nya, tapi kalau buat kita karena service kita butuh tahu seberapa lama fitur ini dibuat, seberapa banyak orang yang involved di situ, ini jadi penting. Jadi tergantung bisnis model kalau itu sebenarnya finalnya. Dan kita dari 2000 berapa ya? Udah lama lah. Pokoknya kalau kita lihat perusahaan kayak kita di Eropa itu wajib semua clocking time. Gitu. Perusahaan jasa mungkin di Kang David dulu di ini ya, perusahaan Belgia kan? Ya. Nah, itu apakah kayak gitu juga? Karena dari teman-teman saya yang di sana, konsultan tuh pasti clocking time gitu. Clocking. Gitu sih jadinya.
jawaban nambahin. Karena itu yang nanti mereka invoice kan. Iya betul, invoice. Jadi tadi yang Clockify terus Taiga itu udah di integrate sama billing sama invoice juga. Oke, masih ada lagi nggak ya? Kalau nggak ada, gimana nih? Mungkin kita akhiri saja ya, mungkin ya kalau sudah tidak ada. Tapi bagaimanapun juga ini insight-insight yang sangat menarik. Sebelum menutup, saya ingin menambahkan sedikit bahwa work from home ini kan ada yang sudah melakukan ini sejak lama, ada yang baru saja melakukan atau mungkin akan melakukan. Dan insight ini sangat penting. Mungkin insight-insight yang ada di sini tidak 100% cocok dengan setiap perusahaan yang ada, tapi semoga bisa menambah strateginya ya, artinya menambah ilmu, knowledge-nya, apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang harus disiapkan. Tapi pada intinya work from home ini harus, yang paling penting pertama yang saya alami itu adalah komunikasi itu harus sangat bagus. Kemudian ada seperti tadi dari tempat Mas Sudar itu adalah bagaimana kita meng-coaching perilaku-perilaku ya, dari tempat Pak Gitong juga. Perilaku ini harus disamakan semuanya, distandarkan. Ada yang melenceng-melenceng karena bagaimanapun juga kita harus bekerja dalam tanda kutip dalam satu rumah dalam track yang sama. Kalau enggak ya sudah, itu berantakan. Jangan yang satu pakai model seperti ini, yang satu pakai model seperti itu nggak akan nyambung. Nah, kemudian juga adalah bagaimana menghindari di awal-awal pasti yang namanya permasalahan di rumah itu pasti ada ya, artinya gangguan dari anak-anak, istri misalnya seperti itu. Kalau istri ganggu ya mungkin masih lebih oke lah. Misalnya kita harus dengan keberisikan seperti itu. Tapi saya rasa semakin ke sini yang namanya adaptasi itu kan harus semakin kita bisa beradaptasi dengan baik gitu ya. Dan kita juga harus mempelajari apakah mana yang lebih cocok, mana juga yang tidak cocok untuk perusahaan kita. Ada hal-hal yang misalnya ini tidak baik buat kita, tidak cocok, ya sudah kita improve, kita gantikan dengan yang lebih baik. Saya rasa seperti itu sih. Karena saya itu, dari saya pribadi, saya mulai bekerja secara work from home, bisa dikatakan juga remote, itu sejak tahun 2012 hingga detik ini saya lakukan karena beberapa di perusahaan sebelumnya juga saya kerja dengan, walaupun di office, tapi office-nya remote, gitu ya, dengan di Eropa, kemudian juga ada yang di Surabaya, dan segala macamnya. Kita sudah menerapkan beberapa standar-standar kita, itu sangat penting, artinya standar harus diterapkan, dan semua harus follow itu. Tergantung kebijakan juga nanti dari beberapa perusahaan, apakah nanti working hours itu adalah penting atau tidak, itu juga tergantung kepada perusahaannya masing-masing, tidak bisa dipukul rata. Namun insight-insight seperti ini saya rasa harusnya bisa dapat menambah ilmu kita ya, pengetahuan kita tentang bagaimana work from home dilakukan gitu. Saya rasa teman-teman semuanya, Pak Wisnu, Pak Mas Sudar, Kang Rey, juga Pak Gitong, Kang Sis, kita akhiri saja di sini, sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Nanti seperti biasa rekaman akan saya sharing, jadi nanti ini akan saya sharing. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ke Mas Sudar, Pak Wisnu, dan teman-teman yang lain, Pak Gitong juga ada di sini, untuk telah berpartisipasi, sudah sharing dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Masih ada yang ingin ditambahkan? Nggak ada? Pak Wisnu, Mas Sudar? Ya, closing dari saya mungkin bagi para leader, solve burnout-nya ya. Jadi tadi tambahkan Mas Novi, mungkin ya stresnya yang mana yang paling berat itu yang diselesaikan gitu. Mungkin itu sih. Semoga semuanya bahagia dan nggak stres. Ya, dan nggak stres. Dan tentunya kalau mau butuh apa namanya konsultasi lah ya. Artinya ingin kontak-kontak bisa ke Pak Wisnu, Kang Rey, ada Kang Sudar juga. Silakan, Pak Gitong juga malah terbuka sekali. Gitu. Oke, Kang Sudar mungkin ada. Pak Rey itu it's lonely at the top kalau kata Pak Rey. Jadi harus sering-sering ngobrol. Sering-sering ngobrol. Tapi ini apa kesibukannya juga luar biasa kayaknya ya.
ngantrinya tuh. Oke, Mas Sudar, ada yang mau di closing sebelum kita closing? Ada yang mau disampaikan? Ya, kalau dari saya sih mungkin komunikasi sih, benar kata Pak David tadi, komunikasi dijaga, terutama di internal si level perusahaan sendiri, harus lebih sering-sering ngobrol lah, sering-sering ngobrol, nanti akan ketemu nanti polanya buat jalan perusahaan itu seperti apa, kayak gitu. Kan kalau udah ketemu chemistry-nya lebih enak sih. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Saya tutup acara ini setelah closing-nya tadi. Sampai ketemu lagi nanti di acara Citcom berikutnya yang nanti akan kita umumkan lagi. Terima kasih banyak kepada teman-teman sudah berpartisipasi. Dengan ini saya tutup. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.